Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pemrograman dengan aplikasi Visual Studio 2010. Nah, untuk sesi yang pertama ini, kita akan belajar dulu tentang pengenalan. Oke, baik ya, saya langsung aja buka aplikasinya. Ya, jadi di sini diharapkan teman-teman sudah bisa melakukan instalasi ya aplikasi Visual Studio 2010. Nah, di sini saya menggunakan versi 2010 Ultimate. Ya, jadi teman-teman bisa download ya melalui Google, kemudian silahkan ya lakukan instalasi terlebih dahulu. Oke, sekarang saya sudah uh, berada ya pada jendela aplikasi Microsoft Visual Studio. Nah, yang kita pelajari nanti adalah yang VB-Net ya. Oke, yang VB-Net. Oke, pertama ya saya coba buat sebuah project terlebih dahulu ya dengan cara kita klik pada bagian file. Nah, jadi di sini ada menu-menu ya, ini disebut dengan menu. Kemudian kita buat terlebih dahulu sebuah project ya, new, kemudian project. Oke, di sini ada beberapa pilihan ya. Yang kita gunakan sekarang adalah Visual Basic, kemudian Windows Form Application. Nah, jadi yang kita pilih nanti adalah pada bagian install template, kita pilih Visual Basic, kemudian pilih Windows Form Application. Di sini ada beberapa pengaturan ya yang perlu kita atur terlebih dahulu. Pertama ini mengenai namanya. Nah, ini name dari sebuah project kita. Misalnya di sini saya buat aja pengenalan ya atau praktikum ya. Praktikum 1 aja saya buat. Oke. Kemudian di sini saya tentukan ya location-nya. Kemudian ini biarkan dalam keadaan di checklist create directory for solution. Ya. Artinya saat kita okekan nanti akan dibuat sebuah folder ya, di mana folder tersebut sama dengan nama project kita. Jadi kita nggak harus buat folder terpisah. Ya, tapi kalau teman-teman mau buat folder terpisah juga nggak masalah. Oke, di sini saya browse dulu ya, saya tentukan lokasi penyimpanan. Ya, misalnya saya simpan di sini di D, saya buat sebuah folder misalnya dengan nama VBNet 2010. Oke, jadi di sini dalam direktori saya masih kosong, foldernya baru saya buat, kemudian kita pilih select folder, kemudian kita okekan. Oke, kita tunggu prosesnya. Ya, sekarang kita coba lihat ya di folder kita tadi. Ya, saya buka folder tadi di dalam drive D tadi, kemudian nama foldernya adalah VBNet 2010. Ya, kemudian di sini ada sebuah folder dengan nama Praktikum 1. Nah, jadi ini dia project yang kita buat tadi. Oke, kita kembali ke jendela Visual Studio. Ya, di sini ya, sebelum kita masuk ke materi, kita coba pahami dulu ya dari aplikasi ini sendiri. Ya, seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan sebuah form ya. Jadi secara default, saat kita membuat sebuah project itu langsung tampil sebuah form dengan nama form 1. Oke, saya jelaskan ya, di bagian atas ini adalah menu bar ya, sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya, seperti Office mungkin ya ada Microsoft Word, ada Excel, di atas ya ada menu-menunya. Ya, biasanya kita untuk membuat sebuah project itu berada pada file new project. Nah, atau kita bisa juga open project ya. Ya, atau nanti kita bisa juga ya melakukan save as, kemudian ya di sini ada edit, kemudian ada view. Oke. Kemudian ini ada project, di project nanti kita bisa menambahkan Windows Form, ada menambahkan modul dan juga komponen-komponen yang lain. Oke, ini disebut dengan menu barnya. Kemudian di sebelah kiri, ini adalah bagian toolbox ya, namanya adalah toolbox, di mana toolbox ini berisi komponen-komponen yang bisa kita tambahkan ke dalam form. Ya, contohnya nanti ya, komponen yang banyak digunakan itu adalah label ya, ada label, kemudian ada yang namanya text box juga. Ya, misalnya nanti ini adalah
toolbox ya, ini komponen-komponen nanti yang bisa kita tambahkan ke dalam form. Ya, nanti ini bisa bisa seperti ini ya. Kalau kita buat misalnya desain formnya nanti ingin lebih besar, nah ini bisa kita auto head kan. Nah, atau kita bisa tampilkan lagi ya dengan mengklik pinnya ini. Auto head ya kita pin lagi. Oke, ini toolbox. Kemudian bergeser ke kanan, di bagian kanan ini ada yang namanya Solution Explorer. Di Solution Explorer ini berisi nanti adalah form-form yang kita tambahkan ke dalam project. Jadi nanti kalau seandainya kita buat aplikasi, semua form yang kita tambahkan itu akan tampil di bagian Solution Explorer. Ya, bukan hanya form, bisa juga nanti berupa modul, bisa juga berupa kelas, bisa juga file laporan, dan yang lain-lain. Oke, kemudian di bagian bawah, di bawah Solution Explorer, di sini ada yang namanya property. Ya, property ini adalah properti dari sebuah komponen. Misalnya di sini adalah form 1. Oke, jadi form 1 ini, ya, properti ini adalah properti dari form 1. Nah, kita bisa mengatur misalnya size-nya, ya, selain kita gunakan kursor, kita juga bisa mengatur size. Di sini ada size ya. Kemudian kita bisa mengganti background, ya. Misalnya di sini ada back color, kemudian kita bisa mengganti teksnya, ya di sini ada teks, misalnya form 1 kita bisa ganti, misalnya latihan 1 sebagai contoh ya, kita ganti menjadi latihan 1. Nah, jadi properti ini adalah properti dari sebuah komponen. Jadi kalau teman-teman ingin mengatur properti dari sebuah komponen, pastikan properti tersebut kita klik terlebih dahulu. Ya, contohnya di sini saya menggunakan form 1 ya. Kelihatan di sini ini adalah form 1. Ya, di sini kita juga bisa atur misalnya name-nya juga bisa kita atur ya. Nah, ini mungkin nanti kita bahas secara lebih lengkap di pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian kita coba ya mendesain sebuah form. Kita coba menambahkan sebuah komponen ke dalam sebuah form. Ya, ini saya atur aja desain formnya kira-kira seperti ini. Ya. Kemudian saya coba atur beberapa properti ya. Saya coba mengganti warna, misalnya di sini saya ganti back color-nya. Misalnya warnanya menjadi, kita bisa pilih, contohnya berwarna biru. Kemudian kita coba atur properti yang lain, contohnya start position di sini misalnya kita pilih center screen. Center screen itu berarti berada di tengah layar. Nanti ya, form itu saat di running dia berada di tengah layar. Kemudian Windows state-nya normal. Oke, Windows state normal ini artinya ketika form itu dijalankan, maka ukurannya sama persis pada saat mode desain. Ini artinya mode desain. Ini artinya mode desain. Ya, kemudian kalau kita pilih maximize, berarti nanti full screen. Oke, setiap properti nanti ini setelah kita mengatur warna, kita bisa menambahkan komponennya. Setelah kita mengatur properti-properti yang kita inginkan, kita bisa menambahkan komponen. Misalnya di sini saya menambahkan sebuah tulisannya. Misalnya di sini saya tambahkan sebuah label. Ya, saya atur misalnya dengan tulis isi labelnya atau teksnya adalah Hello World. Oke. Kemudian saya atur properti fontnya. Misalnya di sini fontnya ya, saya atur, diklik properti font. Ya, ini bisa diatur ya jenis fontnya. Kemudian ini ada font stylenya dan ada size-nya. Ya, saya pilih aja misalnya 14, di bold kan. Oke. Kemudian di sini muncul Hello World. Ya, berikutnya saya coba tambahkan lagi sebuah komponen. Misalnya sebuah tombol ya, sebuah tombol. Ya. Oke, di sini tombolnya button 1. Oke, kita buat sebuah program, misalnya program sederhana. Jadi nanti kalau ini diklik, maka akan muncul sebuah pesan ya yang menampilkan tulisan Hello World ini. Jadi saat kita klik tulisannya, dia akan menampilkan teks yang ada di sini. Oke. Ya, jadi misalnya saya ganti ini dengan nama klik, misalnya klik me. Oke, klik. Oke, misalnya klik aja. Seperti ini, kita ganti juga ukuran fontnya supaya lebih besar. Oke.
Ya, jadi di sini karena tujuan kita tadi adalah menampilkan sebuah pesan saat tombol ini diklik, ya, berarti nanti ada kode program ya di dalamnya. Oke, kita coba bahas sedikit ya mengenai kode program ya. Di pengenalan ini kita coba bahas sedikit mengenai kode program. Oke, saat ini saya berada pada mode desain namanya, desain view. Ya, kita juga bisa masuk ke mode kode ya dengan cara mengklik pada bagian Solution Explorer di sini. Ini ada view designer, berarti kita dalam mode desain. Kemudian di sini juga ada yang namanya view code. Oke, kalau kita klik komponen form 1 atau form 1 di sini, kemudian kita klik view code, maka kita akan berada pada bagian kode. Ya, di mana secara default akan muncul sebuah metode di sini dengan nama public class form 1. Oke, sebelum saya lanjutkan ke kode program, teman-teman harus ingat bahwasanya nama kelas ini tidak boleh kita ganti ataupun kita hapus. Ya, nama kelas ini nanti sesuai dengan nama form yang kita buat. Karena tadi nama formnya adalah form 1, maka secara otomatis namanya adalah form 1. Dan kode program ini nanti kita buat di dalam kelas form 1 ini. Itu cara pertama masuk ke bagian kode program. Tadi kita klik pada bagian view coding. Atau juga pada view designer untuk kembali ke form. Cara yang kedua adalah kita bisa double klik salah satu komponen yang ada di form untuk masuk ke kode. Ya, di sini kita punya form 1 itu sendiri, punya label 1 tadi, dan juga punya sebuah button dengan nama button 1. Jadi cara yang kedua kita bisa klik 2 kali pada salah satu komponen. Misalnya, saya double klik pada tombol ini. Oke, kalau tadi teman-teman lihat ya, kita tidak punya metode ini, kalau sekarang kita punya sebuah metode. Jadi saat kita double klik pada sebuah komponen, maka Visual Studio di sini VBNet 2010 ya, langsung menciptakan sebuah metode dan juga sebuah event. Oke, mana yang dimaksud dengan event ini ya? Event klik. Nah, bisa kita lihat di bagian sini. Ini disebut event ya. Event dari apa? Event dari button 1. Nah, jadi kita punya sebuah komponen tadi yang namanya adalah button 1. Di sini button 1. Kemudian eventnya adalah klik. Nah, event dari sebuah komponen itu banyak ya, tidak hanya satu ya. Di sini ada beberapa event. Nah, kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, karena tadi kita double klik sebuah button, maka otomatis di sini dibuat sebuah metode dengan nama private sub button 1 klik. Ya, kita bisa juga masuk ke sebuah metode dari komponen dengan cara mengklik di bagian ini. Ya, tadi kita di form 1 itu punya 3 ya, ada form 1 itu sendiri, ada button 1 dan juga ada label. Ya, kalau kita mau masuk ke kode yang ada di form misalnya ya kita bisa klik form, kemudian kita bisa pilih eventnya. Nah, eventnya misalnya kita juga bisa buat klik atau event yang lain. Ya, atau kita juga mau masuk ke label misalnya. Kita pilih nama komponen, kemudian kita pilih eventnya. Ya, misalnya event klik juga bisa. Oke, sekarang ini saya hapus dulu. Ya, tadi kita mau buat sebuah aplikasi ya atau program sederhana. Ketika tombol ini diklik, maka akan muncul sebuah pesan dengan kalimat hello world tergantung dari tulisan ini. Oke, caranya ya kita double klik pada tombol. Ya, untuk menampilkan sebuah pesan menggunakan message box namanya, MSG box. Oke, kalau sekarang misalnya selamat siang. Saya contohkan terlebih dahulu menampilkan sebuah kalimat misalnya selamat siang. Oke, baik ya, bagaimana cara melihat dari hasil program kita? Kita bisa mengklik tombol play ini yang berwarna hijau ya, Start Debugging, atau dengan shortcut F5. Ya, kita bisa klik ini. Ya, saat kita running atau kita jalankan, ya. Oke, kita lihat di sini bahwasanya, ya, form kita itu langsung berada di tengah layar ya, berada di tengah layar, karena tadi kita atur ya, start position-nya itu ya center screen. Ya, Windows state-nya normal ya, Windows state-nya normal. Oke, sekarang kalau saya klik tombol ini, yang tampil adalah pesan selamat siang sesuai dengan kode program yang kita buat. Oke, nah tadi
Yang kita inginkan bagaimana caranya kita mau menampilkan tulisan dari Hello World ini. Oke, caranya berarti kita harus memanggil nama dari komponen Hello World ini. Oke, perlu teman-teman perhatikan bahwasanya Hello World tersebut, ya, tadi kita atur pada komponen teks. Ya, pada properti teks ya, maksudnya adalah pada properti teks. Ya, jadi pada komponen label, propertinya adalah teks. Nah, properti ini selain bisa kita atur melalui jendela properti ini bisa juga kita atur melalui kode program. Nah, kalau tadi kita mengatur label 1 ini, properti teksnya melalui jendela properti, nah sekarang kita bisa atur juga properti ini melalui kode program. Oke, ya sekarang kita coba dulu ya. Kita coba dulu menampilkan, kalau ini diklik, maka nanti tampil sebuah pesan yang juga mengambil nilai dari Hello World ini. Oke, caranya, selamat siang, ya. Ini kita ganti dengan, ya, dengan memanggil nama komponen dari label 1 tadi. Ya, kita lihat dulu ya caranya. Kita lihat komponen ini label 1. Perhatikan name-nya di sini. Name-nya adalah label 1. Ya, jadi message box kita panggil label 1 titik teks. Nah, karena tulisan Hello World tadi berada pada label 1. Jadi saat kita jalankan lagi programnya, kemudian kita klik ya tombolnya, maka akan muncul Hello World. Ya, jadi untuk yang pertama ini kita mengambil nilai yang ada dari label 1 tadi. Ya, di sini kita mengambil nilai dari label 1 tadi dan kita tampilkan ke dalam sebuah pesan. Oke, sekarang bagaimana caranya kalau seandainya kita mau mengganti tulisan Hello World ini saat tombol ini diklik. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwasanya kita juga bisa mengatur properti sebuah komponen melalui kode program. Oke, contohnya seperti ini. Sekarang saat kita klik, misalnya saat tombol button 1 ini kita klik, maka tulisan ini berubah. Misalnya akan berubah, "Hello, saya sedang belajar pemrograman dengan VBNet 2010," misalnya. Oke, jadi saat ini diklik lagi, jadi perhatikan ya kalimatnya, saat tombol ini diklik, berarti tulisan Hello World-nya berubah. Yang berubah apa? Properti teks dari komponen label 1. Jadi logikanya nanti adalah saat tombol ini kita klik, maka properti teks dari label 1 ini berubah. Nah, apabila terjadi perubahan sebuah nilai atau komponen saat ada suatu event, ya, pasti ada kode programnya. Nah, maksudnya seperti ini. Ya, nilai ini berubah kan saat ada sebuah event. Eventnya apa? Saat tombol ini kita klik. Ya, saat ini tombol ini diklik berarti itu sebuah event. Eventnya adalah button 1 klik. Terjadi perubahan nilai nanti di Hello World. Nah, berarti harus ada kode program. Ya, berarti di sini ada kode program. Oke, contohnya di sini saya double klik. Ya, apa yang ingin kita lakukan? Merubah nilai dari teks dari label 1 tadi menjadi sebuah kalimat. Kalimatnya adalah berarti kita panggil lagi label 1 titik teks. Oke, sama dengan ya. Hello, saya sedang belajar VBNet 2010. Oke, baik ya, kita coba running lagi. Nah, saat program ini dijalankan, awalnya adalah Hello World. Ya, karena tadi kita mengatur di properti teksnya. Kemudian saat ini diklik, private sub button 1 klik. Ketika tombol 1 diklik, maka label 1 titik teksnya bernilai Hello World. Hello, saya sedang belajar VBNet 2010. Oke, sekarang kita klik. Ya, maka sekarang tampil tulisan Hello, saya sedang belajar VBNet 2010. Oke, baik ya teman-teman. Ya, mungkin itu dulu ya untuk tahap awal ini. Ya, teman-teman harus bisa ya membuat sebuah project ya, kemudian ya memahami ya toolbox-nya. Di sini toolbox itu berarti ya komponen-komponen yang akan kita tambahkan ke dalam sebuah form. Kemudian
ya mengatur properti dari sebuah komponen, ya kita bisa atur propertinya. Misalnya ini adalah form 1, berarti ini adalah properti dari form 1. Kemudian kalau kita klik Hello World, berarti sekarang label 1, berarti ini adalah properti dari label 1 itu sendiri. Kalau kita klik button 1, berarti ini juga properti dari button 1. Jadi kalau kita mau mengganti properti sebuah komponen, ya pastikan kita klik terlebih dahulu. Ya, kemudian ya kalau setiap selesai ya bikin project atau setiap beberapa menit ya pastikan project kita itu biasakan disimpan. Nah, saat ini disimpan. Oke, kita coba lihat ya perubahan yang ada pada direktori kita tadi. Ya, kita coba ya di praktikum 1 ini. Ya, nanti saat program itu dijalankan ya nanti akan muncul sebuah file dengan nama exe. Ya, jadi teman-teman kalau mau menjalankan sebuah program juga nggak harus buka Visual Studio-nya lagi. Kalau seandainya programnya sudah selesai. Ya, kalau mau tinggal dijalankan bisa juga dari sini. Nah, ini kalau kita klik ya. Oke, maka akan muncul seperti yang tadi. Ya, kalau kita mau lakukan perubahan, ya maka nanti file exe-nya juga otomatis akan diperbarui. Ya, kalau kita lakukan perubahan lagi, nanti file exe-nya juga akan diperbarui. Kalau kita mau menjalankan program ini tinggal diklik juga bisa, tanpa harus membuka Visual Studio-nya. Oke, baik ya. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Di sesi berikutnya kita akan belajar juga ya mengenai logika menggunakan variabel dan tipe data. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.